Shalom anak-anakku sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk dalam renungan ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan kita pada ibadah siang hari ini, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memberkati akan kehidupan kami kepada saat ini. Terima kasih Bapa, kami sudah melewatkan aktivitas pembelajaran hari ini. Biarlah kami dapat menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami yang guru-guru sudah berikan dalam pembelajaran hari ini. Kau juga berkati para guru yang terus bekerja untuk mendidik kami hingga pada saat ini. Bapak, sebentar kami akan baca firman-Mu. Engkau berkatilah pembacaan firman hari ini. Juga Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman hari ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menjadi berkat bagi anak-anak didik kami ini. Ampuni segala dosa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman kita saat ini diambil dari kitab Matius. Matius 27 ayat 32 sampai 44. Sekali lagi kita akan baca dari kitab Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Kalau yang sudah dibuka Alkitabnya, silakan cari kitab Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Saya akan bacakan seluruhan kitab ini dan kalian juga bisa mengikutinya di dalam rumah kalian masing-masing. Matius 27 ayat 32 sampai 44 dengan judul perikop Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya lagi. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Sedemikian jauh bacaan firman kita hari ini. Berbahagialah kita bagi segenap kita yang sudah membacanya dan merenungkannya. Saat ini kita masuk ya secara umum dalam kategori bulan-bulan yang penuh dengan kemerdekaan. Terlebih khusus bangsa Indonesia yang nanti pada tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan yang namanya
kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, berbicara tentang kemerdekaan, pasti kalian berpikir apa sih itu kemerdekaan, apa maknanya, apa untuk kegunaannya bagi kita di saat ini. Nah, saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana sih konsep, maksudnya untuk dalam kemerdekaan itu sendiri. Nah, mungkin kalian tahu istilah dengan kata kemerdekaan. Kemerdekaan itu yang berarti, yang pertama ada beberapa istilah, yang itu berkorban, yang kedua yaitu pahlawan. Ya, dalam arti kemerdekaan itu sendiri banyak yang disangkut pautkan. Oh, ternyata kemerdekaan itu berkaitan dengan yang namanya pahlawan, berkaitan yang namanya berkorban atau rela berkorban. Nah, untuk kemerdekaan kita saat ini juga kita tidak lepas dari jerih payah para pahlawan kita yang demi negara, demi bangsa, dia rela berkorban, dia rela memperjuangkan bangsa ini dan mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa kita. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kehidupan kita sering nggak yang namanya kita berkorban untuk apapun itu juga, baik untuk negara, baik untuk teman, baik untuk keluarga kita. Apakah kalian pernah merasakan yang namanya, oh saya ini ingin berkorban demi dia, oh saya sekarang ingin berkorban demi bangsa? Apakah kalian pernah melakukannya seperti itu? Mungkin saat ini belum. Kalau saya katakan, mungkin saat ini kalian belum seutuhnya untuk rela atau berkorban demi apapun yang kalian inginkan. Di dalam kehidupan kita juga orang tua kita sering yang namanya berkorban, ya. Entah dia itu berkorban demi waktu untuk kalian, entah itu dia berkorban demi demi kalian, dia berkorban pekerjaannya demi kalian, dia berkorban tubuhnya yang mungkin ke saat ini kita nggak rasakan gimana orang tua kita itu sakit, tapi demi anaknya dia berkorban untuk supaya anaknya itu bahagia. Itu untuk di dalam keluarga kalian. Namun kalau misalnya dalam diri kalian juga, pasti kalian juga pernah yang namanya rela berkorban. Ya, yang pertama ya contoh kayak misalnya dia punya teman, punya sahabatnya sedih, lagi patah hati, diputusin sama pacarnya, terus curhat sama temannya. Nah, temannya berkorban waktu demi dengar curhatannya, padahal dalam hati, aduh, orang lagi asik-asik lagi main PUBG, dia curhat lagi. Terus lagi asik-asik lagi main Mobile Legend, ya dia curhat tentang ceweknya. Padahal saya juga suka sama ceweknya, ya kan? Nah, seperti itu. Itulah pengorbanan yang bagi kalian itu memang tidak seberapa tapi kecil. Nah, kedepannya nanti ya berharap kalian bisa berkorban apapun itu demi yang kalian inginkan atau demi yang kalian cita-citakan. Nah, saat ini dalam pembacaan firman kali ini, kalian tadi sudah membaca yang namanya gimana Tuhan Yesus pada saat itu disiksa, disalibkan, dicambuk, ya kan, demi kita, demi jemaatnya, demi bangsa, demi siapapun yang dalam tanda kutip dia tidak kenal kita, dia tidak tahu siapa kita, tapi dia rela berkorban untuk kita, dia memberikan nyawanya untuk rela disalibkan dan menebus dosa kita secara batiniah, secara lahiriah, ya kan. Di dalam pembacaan ini Yesus rela memberikan nyawanya buat kita. Dia disalibkan di Golgota. Nah, pengorbanan dia sendiri itu pun bagi kita sangat besar, karena kita sering melakukan kesalahan,
karena kita sering melakukan dosa, banyak dosa, tapi dia rela mati untuk kita, dia rela disalibkan bagi kita yang padahal kita selalu sering berbuat dosa, ya. Nah, dalam pengorbanan atau bagaimana penderitaan yang Tuhan Yesus lakukan, yang saat itu dia alami, maksudnya banyak siksaan, banyak cacian, bahkan di sini ditulis para imam besar pun mencaci dia, mengolok-olok dia, dan bahkan orang penyamun yang disalibkan di kanan di kirinya, maksudnya dia pun mencelanya. Demikian juga banyak yang dia terima saat Yesus disalibkan, ya. Nah, itulah yang namanya pengorbanan. Pahlawan kita dulu mati berjuang demi bangsa dan negara, sama, dia rela menyerahkan nyawanya, dia rela berkorban demi negara bangsa ini, padahal dia pun sendiri tidak tahu bagaimana masyarakatnya. Dia tidak kenal siapa kita, dia tidak kenal siapa orang lain, tapi dia tetap mempertaruhkan nyawanya, memperjuangkan bangsa ini demi melawan penjajah yang saat itu menjajah bangsa ini. Begitu pun juga Yesus. Dia lahir ke dunia, terus dia besar untuk melayani Allah, untuk memberitakan firman, tapi di saat itu juga dia mau merelakan tubuhnya, mau merelakan jiwa raganya untuk disalibkan, untuk menebus dosa-dosa kita. Di sini dalam pengorbanan ini saya punya satu video, satu ilustrasi yang mungkin kalian bisa lihat bagaimana seorang ayah di antara dua pilihan, di antara dua pengalaman hidupnya, dia harus memilih salah satu, dan itu pun dia harus berkorban, dia harus merelakan, dia harus istilahnya memikul penderitaan yang dia rasakan. Karena di dalam video nanti dia akan harus merelakan salah satu orang yang dia sayangi, dia harus merelakan harta hidupnya yang sangat berharga. Nah, kita akan menyaksikan dalam video berikut yang akan saya tampilkan.
Ya, itulah cerita atau ilustrasi singkat tentang video seorang ayah yang dalam kategori ini dia merelakan seorang anaknya mati terlindas istilahnya rel kereta api demi menyelamatkan orang banyak yang ada di dalam gerbong rel kereta. Dalam diri kita paling berpikir, ngapain? Saya nggak kenal mereka, saya nggak tahu siapa mereka, saya nggak mau ikut campur urusan mereka. Tapi di dalam sisi batin kita pun kita harus ada pilihan yang sangat tidak enak, mengenakan, yaitu mengorbankan anak yang dari kecil dia rawat, dari kecil dia tahu, dari kecil dia kenal, sehingga dia harus merelakan anaknya. Nah, dari sisi batin kita pasti kita tidak mau. Mendingan saya menyelamatkan anak saya ketimbang saya menyelamatkan mereka yang punya karakter yang beda, punya sisi positif dan negatif yang berbeda dari kehidupan kita. Tapi dalam hal ini dia tidak dia malah memilih untuk mengorbankan anaknya. Dia harus membuat pilihan, dia harus merelakan kepergian anaknya dan menyelamatkan orang banyak. Itu pun yang di sini Tuhan Yesus sampaikan, bahwa pengorbanan itu tidak penting daripada kehidupan kita dia akan datang. Itu kita tidak tahu apa yang terjadi dia akan datang, tapi dengan kepercayaan, dengan sisi batin kita, kalau kita berkorban demi orang lain ataupun kita berkorban untuk menyelamatkan orang lain, di situ pun pasti kita akan terus mendapat berkat. Di situ pun kita akan terus mendapatkan sesuatu yang lebih baik yang apa yang kita pikirkan. Kalau seandainya kita diperhadapkan seperti itu, pasti dalam diri kita akan merelakan, melepas segala waktu kita demi orang yang kita sayangi, atau melepas segala macam kegiatan kita demi berkorban untuk anak, demi berkorban untuk keluarga. Begitupun juga kalau kita punya teman yang sedang curhat, paling kita akan lepas kegiatan kita dari nonton segala macam demi mendengarkan curhatan, demi mendengarkan cerita dia. Nah, di sini pun Tuhan Yesus juga melepas dari sisi kehidupannya yang namanya Tuhan. Dia itu Tuhan, dia itu anak Allah, tapi dia melepas semuanya. Dia rela mati, dia turun ke dunia dan sama seperti kita menjadi manusia. Untuk apa? Untuk berkorban, untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau dari sisi pemikiran kita, dia ini adalah Tuhan, dia ini itu adalah anak Allah, pasti tidak mungkin dia tidak bisa menyelamatkan diri dia. Tapi dari dalam hati dia, dari dalam diri dia, dia ingin menyelamatkan kita, dia ingin menebus dosa-dosa kita. Makanya dia melepas semua kehidupannya sebagai anak Allah, dia melepas semua kehidupannya sebagai Tuhan dan turun sebagai manusia. Begitupun juga kita nantinya ke depannya, jikalau diperhadapkan segala sesuatu, kalian harus menjadi sesuatu yang terbaik demi mengorbankan orang yang kita sayangi juga. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Berharap di dalam kehidupan kita saat ini, walaupun dalam masa pandemik, dalam masa COVID, kita tetap harus menjaga kesehatan kita harus menjaga
keadaan kita, walaupun pada saat istilahnya kemerdekaan Republik Indonesia atau dalam istilahnya mau 17 Agustusan, tapi dalam keadaan seperti ini kita tidak boleh menyerah, kita terus berjuang, kita terus lawan COVID, menjaga kesehatan, tetap juga memakai masker kalau keluar dan cuci tangan. Itu saja, demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa untuk menutup perenungannya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas perenungan dan pembacaan firman hari ini. Biarlah kami, anak-anakmu ini bisa menjadi yang terbaik. Biarlah kita juga bisa menjadi atau memberikan pengorbanan keadaan kita, pengorbanan kehidupan kita demi orang-orang yang kita sayangi. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, biarlah kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Sertai akan perjalanan aktivitas kami selanjutnya Bapa, dan berkatilah anak-anak kami dalam kegiatannya di rumah mereka masing-masing. Ampuni segala dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.